Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Desi Tiana. Kita ada di Pasar Kopi sekarang bersama Kak Rijal Djamal. Alright, yes. Siapa yang tidak kenal Kak Rijal Djamal? Banyak sekali yang tidak kenal. Senang sekali rasanya, mungkin bisa dilihat dari kopi kita ini, perbincangan kita sudah cukup lama. Betul. Kopinya Cukup udah lama. hampir habis, tapi kita baru mau mulai podcast di Tribun Timur. Ya. Senang sekali saya berjumpa dengan seorang Rijal Djamal. Saya juga sangat senang berjumpa dengan Kakak Ilul. Masa sih? Iya. Manis, menawan, ramah, friendly, alright. Udah cukup. Alright. Sudah cukup tentang itu. Oke. Karena kita bakal membahas bukan seputar apa yang Kak Rijal lakukan, Yep. tapi apa yang Kak Rijal lakukan, bukan seputar konten-konten Kak Rijal, Yeah. tapi tentang Kak Rijal. Wow. Kita bakal mengulik-ngulik tentang Kak Rijal Djamal. Hanya untuk special Tribuners. Nanti Yoi. setelah ini bakal banyak yang ikut-ikut. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Oke. Kak Rijal, langsung Ya. aja nih. Ya. Kesibukannya sekarang apa saja? Saya 3 kesibukan. Apa tuh? Konten kreator, membuat konten, terus juga aktif menjadi seorang public speaker, baik itu MC, narasumber, moderator, dan berhubungan dengan itu. Terus yang ketiga, kreatifpreneur. Jadi berwirausaha pada wilayah-wilayah industri kreatif. Berarti saat ini nih tahun 2020 udah padat banget jobnya atau seperti apa? Amin. Diaminkan saja. Ya tolong Amin. tambahi lagi ya, masih ada lowong-lowong dikit. Oke. Baik Kak Rijal, Ya. mau tahu dong proses atau awalnya seorang Rijal Djamal ditahu sama orang banyak. Oke, kalau itu saya mau cerita gini. Jadi bagaimana awalnya ditahu? Sebenarnya sudah banyak saya mulai itu di dunia seni pertunjukan. Saya alumni Unhas, saya berkecimpung dalam dunia komunitas teater, dan di situ kemudian mulai banyak orang tahu, dipanggil kiri kanan dan sebagainya. Cita-cita saya di awal itu menjadi seorang duta besar, tapi kemudian salah jalur karena saya banyak berkecimpung dengan teman-teman pekerja seni kampus. Akhirnya jatuh cinta di situ, dan awalnya ya banyak orang tahu secara offline. Secara offline-nya tuh pada saat manggung Dari teater, panggung ke panggung, ya setiap kita perform di belakang panggung pasti ada minta nomor HP, nomor WA. Wah, siapa tuh? Cewek-cewek tuh? Bukan. Jadi beberapa cewek-cewek. panitia, para birokrat, macam-macam lah. Dari semua kalangan, mahasiswa, himpunan BEM, berbagai macam kalangan. Yang kemudian saya nikmati saja. Yang kemudian alhamdulillah berangsur-angsur masuknya era digital, masuknya medsos, yang kemudian saya pikir sepertinya ini adalah momentum awal bagi orang-orang kayak saya yang kemudian bisa terjun. Tahun berapa tuh Kak? Itu tahun 2017 kira-kira. Saya sudah mulai berpikir 2017. Awalnya sudah ada sejak 2014, tapi saya pikir hanya untuk kepentingan arsip, kebutuhan pribadi saja. Untuk medsos itu hanya untuk kebutuhan pribadi atau lebih tepatnya lebih narsisme. Awalnya mungkin dipanggil menjadi narasumber itu kapan? Jadi sebenarnya begini. Dan pada saat apa? Ya, 2019 itu adalah tahun bagi saya yang memang betul-betul mengeksplorasi. Sebenarnya sudah lama, sejak 2010 saya bikin komunitas 2010, 2011-12 jalan. Sebenarnya sudah dipanggil-panggil. Cuma kemudian saya tidak mengekspos. Kenapa saya tidak mengekspos? Karena kemudian belum ada platform yang begitu kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih banyak mendengar dulu. Karena to be a good public speaker, kalau kita tidak be good listener, nggak bisa. Jadi poinnya saya di situ. Jadi saya banyak mendengar. Saya disuruh bikin YouTube 2018-17 nggak mau saya. Bilang biarlah saya nonton dulu, saya menikmati karya orang. Akhirnya kemudian awal tahun 2019 saya kemudian membuat YouTube, membuat akun YouTube. Berarti baru berjalan 1 tahun ya? Baru berjalan 1 tahun, jadi baru ini kemudian baru. Cuma meledaknya langsung itu karena kemudian apresiasi orang yang sangat luar biasa. Dan membuat saya juga selalu untuk terus belajar dan belajar. Konten pertama yang dibuat apa? Karena kan di YouTube-nya Kak Rijal ini bermacam-macam Ya, konten. betul. Jadi konten pertama yang saya buat itu adalah konten debat Pilpres. Saya mereview debat Pilpres pemilihan presiden 2019. Yang pertama saya review, tidak ada penontonnya. Debat kedua saya review lagi, tidak ada lagi penontonnya. Akhirnya saya dibilang, Jal, kayaknya perlu dirubah ini, Jal. Siapa yang bilang? Itu tim. Jadi saya punya tim 3 orang. Oh, jadi sudah ada tim sebelum Iya. membuat. Dulu tim saya itu ada 40 orang. Sekarang sisa 3 orang. Itu tim YouTube memang atau? Bukan tim kreatif. Oh, tim. Jadi kita ada small tim. Nah, itulah kemudian memberikan saran, Kak bikin YouTube Kak, gini. Akhirnya konten yang pertama saya buat adalah konten yang tidak jauh dari saya, yaitu berpantun. Konten pantun bersama dengan istri.
jadi istrinya dia? Ya, karena sudah tidak ada lagi lawan main yang saya bisa ajak. Lawan main saya sebelumnya yang dari seni pertunjukan, dari teater itu sudah mempunyai kehidupan sendiri. Akhirnya tidak ada jalan lain, ya saya ambil istri yang kemudian saya latih, saya ajar. Awalnya dia masih malu-malu, bicara depan kamera itu masih malu sekali. Dan sekarang udah pede banget? Alhamdulillah nggak pede banget juga sih sebenarnya. Masih ada takut-takutnya, tapi sudah bisa lah, ada perubahan. Nah dari konten itulah, dari konten namanya After Marriage Series. Tapi dalam cerita itu ada pantun-pantunnya. Nah, terus berkembang bikin pantun yang 1 menit, namanya Erat Saraf. Dan ternyata banyak yang suka? Ternyata banyak yang suka. Wah saya kaget. Itu tujuan saya awalnya adalah bagaimana konten saya ini nanti bisa dilihat oleh saya punya anak. Oh saya punya bapak sama mama ini waktu saya dikandung, oh ternyata begini dia bikin. Wih luar biasa, menginspirasi banyak keluarga. Dan ternyata ada satu brand yang kemudian suka dengan konten saya, mengajak saya kerjasama. Yang kemudian bernilai ekonomi kreatif lah. Oh benar-benar. Semakin itu banyak lagi juga orang yang ajak segala macam yang kemudian hari ini sudah menjadi pekerjaan tetap. Nah, dari semua konten-konten yang Kak Rijal buat nih, saya tertarik dengan beberapa konten tuh yang pantun-pantun kritikan yang dibuat oleh seorang Rijal. Itu inspirasinya memang dari keadaan sekitar atau seperti apa? Jadi begini Kak Kailul, banyak konten kreator yang kemudian fokus pada wilayah menghibur, entertain, ketawa-ketawa, komedi dan sebagainya. Akhirnya saya melihat, saya ini pemuda, saya ini anak muda, saya sekolah ini. Yang kemudian kalau saya terjebak di situ juga, waduh kasihan saya punya adik-adik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sifat dasar anak muda adalah kritis. Kalau ada anak muda yang kemudian dia tidak kritis, maka dia bagian daripada kehancuran bangsa ini. Karena kenapa? Anak muda yang kemudian bisa melihat bahwa oh ini baik, ini tidak bagus. Akhirnya saya bilang bagaimana menggabungkan dunia digital, platform medsos, konten, tetapi kemudian ada sisi-sisi idealismenya masuk. Itulah kenapa saya buat konten yang juga ada mengkritik tapi secara halus melalui karya. Tidak hanya sekedar kita mengkritik di jalan, pegang tua dan sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak bagus. Saya mengatakan itu sangat bagus. Tetapi kemudian saya perlu sesuaikan juga mereka-mereka yang kemudian yang yang saya sasar adalah kaum rebahan. Yang saya sasar adalah mereka-mereka yang di kafe yang kemudian bisa melihat ini karya. Itu. Jadi kenapa saya mau fokus di terjun pada wilayah mengkritik dan sebagainya, karena kita masih banyak atau masih kurang sekali orang yang mau fokus ke situ. Sehingga saya memberanikan masuk ke situ dan saya melihat ada market. Ada memang orang yang mau melihat itu. Dan ternyata banyak di-share tuh. Alhamdulillah. Banyak di-repost tuh sama akun-akun banyak lah pokoknya di Instagram. Betul. Dan rame banget. Dan alhamdulillah memang karena sektornya adalah semua umur. Iya, betul. Mulai dari anak sekolah sampai dengan orang tua. Kalau belajar pantunnya dari mana? Kalau belajar pantunnya memang sejak SMP. Oh, sejak SMP. Sejak SMP, SMA saya aktualisasikan. Begini Kak Kailun, saya ini pencinta wanita Kak Kailun. Oh, takut saya. Saya ini pencinta wanita. Oke, baik. Jadi cara menyampaikan saya ke perasaan saya itu melalui sebuah pantun. Untuk semua wanita yang Kak Rijal dekati? Kira-kira begitu. Waduh, menakutkan. Siapa wanita itu? Tolong komen di bawah ini ya. Jangan sampai ada. Jadi saya belajar dari situ. Jadi pantun-pantun jorok itu sudah banyak saya tahu. Oh, pantun jorok. Wah, luar biasa. Tambah sakit kepala saya, ya ampun. Iya, contoh misalnya waktu saya sampaikan bilang, Andi, Jinda, ku coba-coba membuat kursi, bahan kursinya dari kayu jati. Ku coba-coba minta permisi untuk menjadi kekasih hati. Mantap. Kayak begitu. Ketika perempuan dikasih pantun begitu, Kak Rijal tuh. Tapi saya tidak, responnya saya tidak. Ya karena kemudian saya tidak memberikan pantun khusus. Berarti bukan untuk saya pantunnya. Bukan. Oh, jangan GR. Itu contoh saja, Contoh saja itu, guys. Contoh. Jangan GR. Nah, sekarang itu pantunnya berarti secara otodidak atau ada yang kasih ilmu nih? Otodidak. Rijal, saya berikan ilmu ini. Otodidak dan ilmu. Jadi ketemunya pantun begini sebenarnya keresahannya. Itu kan kalau orang berpuisi ada judulnya. Betul. Ada pengarangnya. Betul. Aku adalah binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang, karya Hairil Anwar. Iya, benar. Tapi ketika kita berpantun, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Itu pengarangnya siapa? Kan nggak ada pengarangnya. Nah, kemudian saya tertarik, kalau begitu pantun ini masih bisa dikembangkan karena sudah mempunyai pola dan rumus. Saya buatlah pantun-pantun. Kan begitu.
Dan akhirnya jadi tuh pantun yang tadi. Jadi pantun. Jadi itu tadi baru dibuat atau sudah pantun-pantun lama? Itu pantun lama yang kemudian saya ingat barusan. Oh, nanti kita bakal challenge Kak Rijal rasa, untuk Kak. buat pantun ya. Tapi sebentar. Iya. Saksikan terus video ini. Oke, Kak. Selanjutnya Kak Rijal ini kan berkecimpung di dunia, bisa dibilang di dunia entertain, dibilang dunia konten kreator ya. Apakah relate sama jurusan Kak Rijal sebelumnya? Sebenarnya ada hubungan relate dan tidak relate-nya. Kalaupun berbicara soal relate-nya itu pada wilayah sastranya. Oke. Pada wilayah sastranya sangat Jadi kita anak sastra nih? Saya anak sastra. Mana anak sastra? Oke. Kabarkan sastra kepada mereka yang tidak jelas berkata, kira-kira begitu. Asik. Puitis sekali ya Kak Rijal ini. Enggak, Tonji juga. Senang sekali istrinya pasti dikasih puisi-puisi terus ya. Bro, siap bro, siap. Ada orang guys. Ada orang guys. Lanjut guys. Apakah relate tuh dengan jurusan Kak Rijal sebelumnya, dengan latar belakang pendidikan Kak Rijal sebelumnya, dengan apa yang ditekuni sekarang? Kalau berbicara itu sebenarnya tidak semuanya relate, tidak 100%. Tapi kemudian saya mengeksplorasi pada bidang-bidang ilmu lain. Contoh, saya belajar psikologi, saya belajar komunikasi, saya belajar juga ekonomi, saya belajar digital. Kemudian itulah yang mengokohkan. Jadi basicnya memang adalah sastra. Basicnya sastra. Sastra itu kan bicara ilmu peradaban. Nah, berbicara peradaban, bicara sastra, jangan berbicara bahwa sastra pelajaran yang dulu-dulu, nggak bisa. Berbicara dia peradaban. Jadi apa yang kemudian menjadi peradaban manusia hari ini, maka sastra pasti akan menjadi pemain utama di sana. Jadi bisa dibilang juga dunia kampus yang menyokong juga tumbuhnya Rijal Djamal saat ini ya? Iya, bahkan saya mau mengklaim bahwa saya lahir dari kampus. Saya lahir dari kampus. Di mana kampusnya, Kak? Universitas Hasanuddin. Alma mater merah. Alma mater merah. Ewako. Iya. Pasti UNAS ini menyesal sekali, terima saja di mahasiswanya. Kenapa? Jangan dong. Enggak, karena kemudian saya tidak menjadi dosen di sana. Harus pernah diminta jadi dosen ya, Kak? Hampir semua dosen-dosen saya menginginkan saya begitu. Tapi kemudian ada beberapa aturan yang mungkin saya tidak ikuti, alias mungkin strata pendidikan saya belum sampai, akhirnya saya disuruh sekolah lagi, padahal sudah dikasih beasiswa. Saya dapat beasiswa 2 kementerian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Wah, keren tuh. Atas prestasi apa tuh, Kak? Prestasinya berpantun. Oh, berpantun. Prestasinya berpantun. Jadi begini, tahun 2015 kalau saya tidak salah, tahun 2015 saya kemudian satu-satunya orang Indonesia yang diminta mewakili Indonesia di International Pantun Festival di Malaysia. Waktu itu namanya yaitu International Pantun Festival, Pesta Pantun Integrasi Bangsa. Memang serumpun Melayu, misalnya kayak Brunei, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Kebetulan perwakilan dari Sumatera itu tidak sempat hadir dan menghubungi kami yang dari Makassar. Akhirnya saya kaget, dari mana mereka tahu ini? Iya, benar. Ada komunitas pantun di Makassar. Ternyata memang dari video, dari YouTube, dari mulut ke mulut, dari karya-karya yang sudah kita buat. Tapi itu belum ada Rijal Djamal kan? Belum. Ya? Saya dulu brandnya itu Ambo Indo. Oh, Ambo Indo. Iya. Jadi ikut. Terus di sana kompetisi atau seperti apa, Kak? Sebenarnya ikut kompetisi, tapi ada plusnya. Karena kemudian kita diberikan waktu untuk melakukan persembahan seni, mengisi acara. Oh, betul. Justru kita poinnya itu. Kan pasti kalau lomba pantun pasti kita kalah. Karena mereka bahasa sehari-harinya seperti itu. Jadi kalau misalkan itu kan pada saat tumbuhnya Rijal di kampus itu salah satu yang mengonjokkan juga dunia kampus ya. Nah, ini kan Kak Rijal istilahnya namanya bisa dibilang besar lah di kota Makassar. Wah, belum Makassar. Itu sempat tadi guys cerita dia kalau ke Tribun Utara milihnya kalau duduk nonton PSM di mana, Kak? Oh, Utara. Kenapa tuh? Ada alasan. Tidak, karena di Tribun Utara banyak yang saya tidak kenal. Karena saya punya prinsip dalam satu hari minimal 5 orang harus saya kenal orang baru. Wow. Begitu. Karena kenapa tuh? Karena ilmu sastra yang saya pelajari. Apa ilmu sastra? Maksudnya begini. Mengenal orang baru dalam setiap hari. Kita bisa dikatakan sosial kalau kemudian pertemanan kita bertambah. Orang yang kita kenal itu baru. Bayangkan kalau yang kita kenal atau yang kita ketemu itu terus. Saya merasa bahwa tidak ada lompatan hidup saya dalam setiap hari. Artinya ini kan makhluk sosial, jadi saya mempunyai target 4-5 orang harus saya kenal orang baru dalam satu hari. Dan biasa didapat di Tribun? Nah, salah satunya di Tribun Utara.
Stadion Matoanging. Kalau nonton PSM. Jadi kalau mau nonton PSM ketemu sama Kak Rijal, cari di Tribun Utara Stadion Matoanging. Ya, Oke? VIP Utara. Ya, oke. VIP Utara. VIP Utara. Ya, agak juga ya, agak VIP soalnya teman. Oke. Enggak, sama aja yang lain itu. Sama juga sama yang lain.